Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan upgrade versi Akumatika ERP pada sistem operasi Windows. Perlu diketahui bahwa saya akan melakukan upgrade dari versi 2020 R2 ke versi 2021 R2. Nah, sebelum kita melakukan upgrade versi Akumatika, perlu kita lakukan beberapa hal, yaitu yang pertama kita harus mengatur Akumatika ke maintenance mode. Dan yang kedua, kita akan melakukan backup snapshot terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah memiliki instance Akumatika. Di sini bisa kita lihat bahwa dia versinya 2020 R2 ya. Ini saya coba masuk terlebih dahulu ke instance atau site-nya. Nah, sebelum membuat snapshot, sebaiknya kita mengatur website Akumatika ke maintenance mode terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk membatasi user login dan mencegah user melakukan perubahan data yang nantinya dapat menyebabkan backup snapshot menjadi korup. Cara mengubah Akumatika menjadi maintenance mode adalah yang pertama, ini tadi sudah saya lakukan, yaitu melakukan login ke Akumatika ERP, kemudian masuk ke sistem manajemen, sistem maintenance, dan kita cari menu apply updates, atau kita bisa juga search di Akumatika search box ini, kita bisa ketikkan apply updates. Kita buka menu atau screen tersebut, lalu pada screen apply updates ini klik pada button schedule logout. Kemudian akan muncul pop-up untuk menentukan tanggal dan jam logout. Karena kita akan melakukan maintenance sekarang, maka kita bisa atur pada waktu kurang dari atau sama dengan waktu sekarang. Jadi Akumatika akan langsung dilakukan logout. Kalau kita lihat dia defaultnya di sini ya 12.17. Jadi saya klikkan OK karena sekarang sudah di jam 2. Jadi nanti akan langsung di logout oleh Akumatika ERP-nya. Nah, untuk memastikan bahwa website sedang dalam maintenance mode, kita bisa logout terlebih dahulu atau sign out, dan cek pada halaman login akan muncul notifikasi bahwa the site is under maintenance, only administrator can log in. Nah, berarti ini sudah menandakan bahwa instance Akumatika sudah dalam maintenance mode. Langkah berikutnya adalah membuat backup snapshot. Untuk membuat snapshot Akumatika dapat dilakukan dengan cara kita login terlebih dahulu ke Akumatika ERP-nya. Kemudian masuk ke menu tenants. Dia ada di menu sistem manajemen, sistem maintenance, dan screen namanya tenants. Atau kita bisa search di search box Akumatika di sini, kita ketikkan tenants. Nah, ini menunya, kita klik di sini tenants. Lalu pada screen tenants, kita pilih tenants yang ingin kita buat snapshotnya. Nah, di sini untuk video ini saya hanya menggunakan satu tenant, jadi ini saya pilih tenantnya nomor 2, tenant ID-nya. Kemudian klik pada button create snapshot. Setelah itu akan muncul pop-up konfigurasi untuk melakukan snapshot. Lalu isikan informasi yang diperlukan. Pada video ini saya akan membuat full snapshot, jadi export mode ini saya pilih full. Kemudian saya juga akan pilih opsi prepare for export. Ini saya centang di sini. Hal ini bertujuan supaya ketika kita ingin mengambil snapshot, kita bisa langsung download tanpa harus memproses untuk persiapan ekspornya nanti. Lalu untuk export format saya biarkan default, yaitu binary, dan di sini saya coba berikan description-nya. Saya berikan tanggal dari backup snapshot ini saja. Saya coba tambahkan di sini informasi backup sales demo.
lalu klik OK. Setelah itu Acumatica ERP akan memproses untuk pembuatan snapshotnya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Apabila proses pembuatan snapshot berhasil, yang ditandai bahwa di sini terdapat icon centang hijau di sini yang menunjukkan the operation has completed, kita bisa klik pada tombol export snapshot untuk melakukan download hasil backup snapshot tersebut. Kita klik di sini, lalu kita pilih tombol export snapshot. Nah, di sini snapshotnya sudah terdownload. Dan sebagai tambahan informasi, jika kita memiliki lebih dari satu tenan, maka kita perlu melakukan backup snapshot untuk masing-masing tenan tersebut. Contohnya, bila kita memiliki 2 tenan, berarti kita backup tenan 1 terlebih dahulu, kemudian kita lakukan backup juga untuk tenan yang kedua. Setelah berhasil melakukan backup snapshot, kita perlu membuat testing instance yang nanti akan digunakan sebagai instance untuk melakukan tes upgrade versi. Kita melakukan tes di instance lain supaya ketika terjadi kendala akibat proses upgrade versi, tidak langsung berdampak pada main instance kita. Selain itu, kita dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Dengan dilakukan perbaikan tersebut, maka tidak akan terjadi kendala ketika melakukan upgrade versi di main instance. Nah, jadi di sini kita perlu membuat satu instance baru. Untuk keperluan video ini saya akan memberikan nama sales demo test. Untuk proses pembuatan instance ini sebenarnya sudah dibahas di video yang lain, jadi untuk tahap-tahapnya tidak akan saya jelaskan secara detail pada video ini. Pada step tenant setup, kita akan membuat satu tenant dan membiarkan pada field atau kolom insert data ini kosong. Jadi nanti kita akan melakukan restore datanya dari snapshot yang sudah kita buat sebelumnya. Dan lanjutkan proses pembuatan instance hingga selesai. Setelah snapshot sudah dibuat, maka kita lakukan restore snapshot di testing instance tersebut. Restore snapshot dilakukan dengan tujuan supaya testing instance memiliki kondisi yang sama dengan main instance kita. Jadi ini saya coba buka untuk instance sales demo test tadi, saya bisa buka dari sini. Di sini ada 2, saya coba buka yang sales demo test. Ini saya close terlebih dahulu yang lama, yang sales demo instance-nya ya. Kemudian lakukan login pada instance ini. Karena ini merupakan instance baru, jadi kita gunakan password default terlebih dahulu, admin setup. Kemudian kita akan diminta untuk membuat password baru. Lalu kita perlu masuk ke screen tenant atau dia berada pada menu system management, system maintenance, dan tenants. Atau bisa kita search di search Acumatica di sini, kita cari tenant.
Nah, karena ini merupakan tenant atau instance baru, sebelum dapat masuk ke screen tenants, kita akan diarahkan ke screen enable or disable features dan diminta untuk melakukan aktivasi terlebih dahulu. Untuk melakukan aktivasi, kita perlu memilih fitur-fitur yang diperlukan, dan untuk video ini saya biarkan secara default. Jika sudah sesuai, kita klik enable. Selanjutnya buka kembali screen tenant. Pilih tenants yang ingin di restore snapshot, yang karena ini ada satu tenant, jadi ini saya pilih yang satu tenant tersebut. Lalu klik pada tombol import snapshot. Di bagian sini ada tombol import snapshot. Setelah itu akan muncul pop-up window untuk melakukan upload package snapshot. Lakukan upload hasil backup snapshot yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Jika proses upload sudah selesai, maka akan muncul notifikasi the operation is completed di sini, di bagian icon centang warna hijau di sini. Selanjutnya klik pada tombol restore snapshot yang ada di bagian sini. Lalu akan muncul pop-up konfirmasi. Di sini kita klik OK. Dan Akumatika akan melakukan proses restore snapshot terhadap tenant kita. Jika proses restore snapshot berhasil, kita akan diarahkan ke halaman login dan terdapat notes, you have been automatically signed out due to the successful restoration of a snapshot initiated by a user. Setelah berhasil melakukan proses restore snapshot, kita akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu proses upgrade versi Akumatika. Untuk melakukan proses upgrade versi Akumatika, kita perlu melakukan install Akumatika ERP dengan versi yang baru. Ini sudah saya siapkan untuk installernya. Kita buka installer versi Akumatika yang dibutuhkan. Nah, pada video ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa saya akan melakukan upgrade dari versi 2020 R2 ke versi 2021 R2. Kemudian lakukan proses instalasi Akumatika ERP hingga selesai. Untuk proses instalasi Akumatika ERP sudah dibahas di video sebelumnya atau di video yang lain, jadi tidak akan saya jelaskan secara detail pada video ini. Sebelum melakukan upgrade versi terhadap main instance atau tadi namanya sales demo, kita coba lakukan tes upgrade versi terhadap testing instance atau sales demo test terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi kendala bisa kita perbaiki terlebih dahulu dan tidak berdampak langsung ke main instance yang kita miliki. Yang pertama, kita buka Akumatika ERP Configuration Wizard, lalu pilih Perform Application Maintenance.
Kemudian klik pada instance atau sites kalau di sini istilahnya yang ingin kita lakukan upgrade. Pada tab ini kita pilih testing site yaitu sales demo test. Kemudian klik pada tombol upgrade. Setelah itu akan muncul pop-up window konfirmasi. Kita klik yes. Ini kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah beberapa saat, maka akan muncul pop-up window yang meminta kita untuk login ke database. Kita masukkan credential yang diperlukan. Setelah selesai melakukan konfigurasi database, maka akan muncul pop-up yang menyatakan bahwa proses berikutnya akan menghentikan app pool atau web service kita, dan perihal ini kita klik yes. Jadi ini nanti akan menonaktifkan web service kita untuk keperluan konfigurasinya terlebih dahulu. Jika proses selesai, maka pada list install site, icon search yang kita upgrade versinya akan berubah menjadi centang hijau. Jadi kita akan upgrade untuk site yang sales demo test ya. Setelah proses upgrade versi berhasil dilakukan, kita coba cek site-nya. Kita bisa langsung buka site dengan cara klik launch. Lalu kita akan langsung diarahkan ke halaman login site tersebut. Dari halaman login bagian bawah dapat kita ketahui bahwa versi Acumatica sudah berubah menjadi 2021 R2 yang sebelumnya 2020 R2. Kita coba login, kan credential yang diperlukan. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan publish customization package pada testing instance ini. Kita bisa masuk ke menu customization, kemudian pilih menu customization project, atau bisa kita search sini customization project. Nah, untuk melakukan publish custom ini sebenarnya kita bisa langsung lakukan semuanya. Lalu kita bisa melakukan publish dalam sekali publish customization ini. Akan tetapi untuk keperluan checking pada video ini saya akan coba untuk melakukan publish satu persatu, sehingga nanti bila ada kendala atau terjadi kendala di salah satu custom package, kita bisa langsung mengetahui di custom package mana dia terjadi kendala tersebut. Saya coba hilangkan centang untuk yang kedua dan ketiga, saya save dan saya lakukan publish untuk custom package yang pertama. Oke, jika sudah, saya coba lanjutkan ke custom package yang kedua, saya lakukan publish juga. Oke, kemudian publish. Yang kedua sudah selesai, kita lanjut ke yang ketiga. Kita centang juga untuk yang custom package yang ketiga, kemudian klik icon save dan lakukan publish. Jadi
Untuk proses melakukan publish ini kita bisa centang pada custom package yang ingin dipublish, kemudian kita klik icon save, kemudian kita klik tombol publish, dan kita lakukan proses publish terhadap semua custom package yang ada. Nah, jika tidak terjadi kendala, maka customization package akan terpublish. Nah, ini bisa kita lihat di contoh sebelumnya untuk custom package yang 1 dan kedua. Akan tetapi jika terjadi kendala pada saat publish custom package, kita harus take out terlebih dahulu atau tidak melakukan publish terhadap custom package yang bermasalah tersebut. Jadi untuk custom package yang ketiga ini kita lihat bahwa dia terjadi kendala untuk melakukan publish, jadi nanti kita akan take out supaya tidak dipublish untuk custom package yang ketiga ini. Ini kita coba close terlebih dahulu. Kemudian karena jadi kendala, tapi sebenarnya dia sudah terpublish kan, tapi sebenarnya dia ada kendala dalam custom package tersebut. Jadi ini kita akan lakukan take out terlebih dahulu untuk custom package yang ketiga ini. Jadi saya hilangkan centang di sini, kemudian save dan lakukan publish ulang. Jadi dia akan melakukan unpublish untuk custom package yang ketiga dan melakukan publish ulang untuk custom package yang kedua. Baik, di sini jadi kita sudah mengetahui bahwa terjadi kendala di custom package yang ketiga ini. Jadi sebenarnya kita perlu melakukan perbaikan dan update terhadap custom package yang bermasalah tersebut. Akan tetapi untuk proses perbaikan custom package tidak dibahas pada video ini. Setelah melakukan tes upgrade versi pada testing instance, kita akan melakukan upgrade versi pada main instance kita atau sales demo instance kita. Jadi yang pertama kita perlu buka Acumatica ERP Configuration Wizard, lalu pilih pada menu Perform Application Maintenance. Ini langkah-langkahnya sama seperti ketika kita melakukan upgrade untuk versi Sales Demo Test. Lalu kita klik ke instance yang ingin kita upgrade, ini Sales Demo. Pada tab ini kita pilih main setnya yaitu Sales Demo, kemudian klik tombol upgrade. Setelah beberapa saat maka akan muncul pop-up window yang meminta kita untuk login ke database. Kita masukkan credential yang diperlukan di sini seperti sebelumnya. Tapi ini sebelumnya kita lakukan konfigurasi atau Acumatica ERP Configuration Wizard akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu terhadap websitenya. Setelah beberapa saat maka akan muncul pop-up window yang meminta kita untuk melakukan login ke database seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini kita masukkan credential yang diperlukan, kemudian dia akan melakukan proses konfigurasi terhadap database. Ini kita tunggu sampai selesai seperti ketika kita melakukan proses update versi untuk Sales Demo Test. Setelah selesai melakukan konfigurasi database, maka akan muncul pop-up yang menyatakan bahwa proses berikutnya akan menggantikan app pool atau web service kita. Ini sama seperti proses sebelumnya atau ketika kita melakukan upgrade versi untuk Sales Demo Test. Ini kita pilih yes. Jika proses selesai, maka pada list install site, icon sites yang kita upgrade versinya akan berubah menjadi centang hijau. Jadi kita lakukan upgrade untuk instance Sales Demo. Setelah proses upgrade versi berhasil dilakukan, kita coba cek site-nya. Kita bisa langsung buka site dengan cara klik launch. Lalu kita akan langsung diarahkan ke halaman login site tersebut. Dari halaman login bagian bawah, kita scroll ke bawah, kita dapat ketahui bahwa versi Acumatica sudah berubah. Yang awalnya 2020 R2
sudah berubah menjadi 2021 R2 untuk main instance kita. Lalu kita coba lakukan login ke instance sales demo ini, masukkan credential yang diperlukan. Lalu kita masuk ke menu customization project. Kita bisa cari di sini langsung customization project. Sesuai dengan hasil pada testing tenant kita, sebelumnya kita lakukan publish terhadap custom package yang tidak terjadi kendala saja, dan custom package tersebut adalah custom package 1 dan 2, sedangkan custom package yang ketiga tadi terjadi kendala pada custom package tersebut. Jadi kita akan melakukan publish ulang untuk custom package 1 dan 2, dan yang custom package ketiga kita tidak akan publish untuk custom package tersebut. Jadi kita centang yang diperlukan dan kita uncentang atau uncheck untuk custom package yang terjadi kendala atau custom package ya. Ini kemudian klik icon save nya, lalu klik pada tombol publish. Nah, dapat kita lihat kembali bahwa di sini yang terpublish atau publish di sini adalah custom package yang pertama dan kedua, dan sedangkan custom package yang ketiga tidak kita lakukan publish. Setelah berhasil melakukan restore snapshot dan publish custom package, kita coba lakukan cek ulang untuk memastikan bahwa hasil dari restore ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Pada video ini saya coba tunjukkan untuk melakukan pengecekan pada screen sales order. Kita buka screen sales order, menu sales order, kemudian transaction sales order di sini. Kita cek bahwa, atau bisa kita lihat bahwa di sini semua data yang ada sudah masuk pada screen sales order ini. Kemudian kita coba buka salah satu data transaksinya. Kita lakukan check-in di screen yang ada pada data ini. Kita coba buka satu persatu tabnya, misalnya lakukan check-innya. Dan apabila tidak ada kendala, berarti proses restore dan publish custom sudah berhasil dilakukan. Kemudian jika proses upgrade versi sudah selesai dilakukan, jangan lupa untuk mematikan maintenance mode pada site kita agar nanti user dapat login atau masuk ke instance atau site main instance atau main site kita. Caranya kita bisa masuk ke Akumatika ERP. Karena ini sudah masuk ke Akumatika ERP, kita bisa langsung ke menu apply updates. Kita bisa cari di search bar Akumatika. Lalu pada screen apply updates ini kita bisa tekan pada tombol stop logout. Nah, untuk memastikan bahwa website sudah tidak berada dalam kondisi maintenance, kita bisa coba untuk logout dari site ini atau sign out ya di sini. Dan kita akan diarahkan ke halaman login, dan jika kita lihat notifikasi set under maintenance sudah tidak ditampilkan lagi. Di sini kita coba login kembali. Oh, sorry, ini saya salah password. Dan ketika kita coba sign in atau login kembali, ini sudah bisa kita lihat tampilan dari instance atau site sales demo
milik kita. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih atas perhatiannya.